Action. Hi, welcome to NPD Nurse Podcast Discussion. Kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Ini bersama Pak Dewa Adi ya. Oke, meet and greet dulu ya. Oke. Pak Dewa Adi, gimana kabarnya nih? Baik, luar biasa ya. Saya selalu mengusung tema luar biasa ya. Luar biasa. Bagi teman-teman yang belum tahu Pak Dewa Adi ini siapa? Beliau ini adalah seorang perawat yang lumayan terkenal di Rumah Sakit Sanglah ya. Untuk mahasiswa-mahasiswa yang pernah praktek di Sanglah pasti tahu nih siapa Pak Dewa Adi ini. Udah pernah di ruangan Pernah apa praktek coba? apa pernah parkir? Gimana? Oke. Apa namanya? Bapak di ruangan apa aja sebelumnya Pak? Sebelum sekarang kan teman-teman pasti tahu Pak Dewa ini di Angsoka. Oke. Dulu di mana aja Pak? Sebelum di Angsoka? Sebelum di Angsoka ya. Oke, boleh saya salam. Saya harus hadap ke sana atau ke sana? Ya boleh bebas Pak. Ya, boleh ke kamera, boleh ke Oke. saya ya, kamera ya teman-teman juga di Kok cerita dulu ya, artinya saya berangkat sebelum ini di mana gitu. Sebelum di Angsoka di Triase. di Triase dulu. Sebelum di Triase di Mawar. Start Sebelum di awal Mawar, oke. dari awal. Ternyata start saya itu dari Triase. Memutar dia, mutar. Iya. Triase, habis Triase Habis Triase itu ada Bom Bali, pindah ke Irit, ke Benyunit. Benyunit. Ya. Kemudian setelah itu pindah, belum Bom. Saya pindah ke Melati ya. Melati itu bangsal kelas 3 laki-laki ya. Baru sebulan ternyata ada Bom gitu ya. Ada Bom, kemudian jadi unit ya, artinya unit ini luka bakar. Kemudian setelah itu kuliah S1, kan dulu dari D3 ya, dari D3 Poltek Akper dulu ya. Bukan Akper, PAM keperawatan gitu ya, pendidikan alih media keperawatan. Kemudian lanjut ambil magister sarjana keperawatan ya di Brawijaya. Kemudian saya lanjut baru magister. ya, balik pulang Ke balik Sanglah, Angsoka. ya? Angsoka. Ansokanya Angsoka 3 ya. Setelah Angsoka 3 Angsoka 2. Setelah itu pindah menjadi kepala ruangan ya. Kepala ruangan masih muda waktu itu. Umur Ya, berapa tahun Pak? 2009 akhir ya. Berarti kepala ruangan termuda pada saat Ya dia nomor 2 lah. Nomor 2. Nah, setelah ada Pak Made Surato dulu masih muda dulu juga ya. Setelah itu saya gitu ya. Oke. Pak Dewa, boleh saya tahu Kak? Iya. Kenapa Pak Dewa ingin menjadi perawat? Iya. Kan banyak tuh ada profesi lain. Kenapa kok bisa jadi perawat gitu? Ya, jadi perawat, Menentukan ya. Mungkin kalau kita mau jujur ya, sebenarnya perawat ini adalah memang awalnya dari kita tidak tahu, tapi ternyata memang disitulah jodoh kita. Dulu sempat saya nanya apa sih akper, kan nggak tahu akper ya, tapi ternyata setelah masuk ke dalamnya itu ada hal-hal yang kompleks. menjadi panggilan. Istilahnya begini, dulu kita tidak tahu merawat pasien, nggak tahu harus peduli dengan pasiennya. Kan sama lah waktu zaman-zaman SMA ya, ajak besok yuk lihat ini malas gitu. Tapi setelah kita masuk ke akper ini, jadi kita dilatih ya, artinya kita karakter kita itu dilatih untuk lebih care gitu ya. Jadi bersyukur sekali ya, meskipun awal cita-cita kita kan nggak tahu ya cita-cita jadi apa, artinya mengalir begitu aja. Ternyata ketemu di akper ini langsung karena ya puas dan berbahagia yang menjadi seorang perawat begitu. Sangat luar biasa perjalanan Pak Dewa ini teman-teman. Jadi dari Triase pindah ke Benyunit. Nah, di Benyunit itu kan kemarin 2002 kalau nggak salah ya. Iya. Itu bom Bali yang sangat mengguncang Bali, khususnya di pariwisata. Nah, itu ada nggak kejadian-kejadian yang Pak Dewa ingat? Mungkin ada mayat yang Iya. gimana gitu. Artinya kejadian yang aneh gitu ya, yang aneh, yang menarik untuk yang menarik untuk diceritakan gitu ya. Teman-teman yang nggak tahu, mungkin saya kan belum. Yang aneh itu besar. ini ya, satu penanganan ya. Kalau kita lihat ya penanganan kita dengan tim asing, kita kan
waktu kejadian itu ada apa namanya, kita kan dimobilisasi gitu ya, mulai dari triase di depan terus sampai ke ruang, waktu itu masih ruang melati ya, yang belum layak lah dikatakan sebagai apa namanya unit luka bakar ya, karena sangat insidental. Waktu itu mengelola apa namanya pasien yang jumlahnya puluhan waktu itu ya. Ya kalau korban-korban kan banyak ya, ada yang memang potongan kaki dan lain sebagainya, ada yang masuk ke UGD juga tapi akhirnya sudah diarahkan saya. Nah, ada satu yang anggaplah penanganan sudah berjalan ya. Ada volunteer ya, waktu itu saya lupa namanya ya. Dari mana? Dari luar pokoknya, dari Australia? bukan dari United States, USA pokoknya. Oh, luar Indonesia berarti Ya, luar Indonesia. Itu ternyata dia selain volunteer seorang perawat, tapi di tengah musibah itu dia membuat suatu penelitian, ya, dan report ya. Artinya dari musibah itu perawat itu menghasilkan suatu produk gitu ya, produk ilmiah, dan dia presentasi di dewan rapat umum PBB itu loh. Ya, pokoknya tentang kontraterorisme internasional itu gitu ya. Ternyata yang presentasi itu adalah yang perawat itu, saya lupa namanya, dengan apa namanya, ada apa istilahnya, saksi dari korban bom itu ya. Jadi kalau kita perawat itu yang kita lihat ya, kalau kita kan larut ya di dalam kegiatan sehari-hari, misalnya merawat, nah ini, tapi improvementnya kurang. Saya berpikir waktu itu, oh ternyata itu bedanya orang kita dengan orang luar dari sisi positif maksud saya ya, artinya kalau yang lain-lainnya mungkin ya ada lebihnya sih kita gitu ya. Berarti dari bom Bali itu Pak Dewa sudah berkolaborasi dengan tim medis dari luar negeri. Ya kalau dibilang sifatnya begini, kita kapasitasnya lebih banyak belajarnya ya, dan juga setelah itu kan di unit apa namanya, dibuat unit luka bakar ya. Unit luka bakar, sehingga lumayan modern lah ruang perawatan luka bakar kita itu gitu, sehingga kita lebih banyak kapasitasnya belajar ya. Kalau kita mau lebih maju lagi, mungkin kita dapat apa namanya, mengembangkan dari sisi lain gitu sih, biar nggak terlalu monoton dengan kegiatan rutinitas kita. Apa sih yang bisa kita kembangkan dari kegiatan sehari-hari kita itu gitu. Oh, dari sisi perawatnya kayak iya. Berarti ngomong-ngomong nggak dapat minum ini nggak? Mana minumnya untuk bintang tamu ya kita? Iya, itu kan ada minum itu, saya lihat itu loh ya, meskipun nggak ada sponsornya. Minum. Bintang tamunya. Iki Pak, iya. Ini nggak boleh ada sponsor ya. Oke, terima kasih. Ya ini. Terima kasih Bang Iwan. Oke. Lanjut. Dari dulu, nah perubahannya itu kan cukup signifikan Pak. Saya kan nggak tahu ada ya ruang melati, sehingga sekarang perkembangan zaman yang sangat cepat. Jadi perubahan apa yang bisa Bapak dapatkan dari segi perawatan dari zaman dulu hingga sekarang? Jadi pertanyaan bagus ya. Maaf ya teman-temannya kalau ada yang menyimak ya. Saya akan menjawab, tapi bukan membandingkan secara ini ya, tetapi agar kita bisa lihat hal-hal secara proporsional ya. Yang berbeda itu mungkin begini ya. Satu, dari sistem kerja kita ya. Hal-hal yang terkait dengan dokumentasi ya. Di tengah ketidakpahaman kita atau standar yang meminta kita untuk apa namanya, standar dokumentasi itu, jadi memang lebih sederhana kalau dulu ya. Kalau dulu itu lebih sederhana. Nulisnya apa? Setelah pengkajian, implementasi, evaluasi ya sudah selesai. Oh, ya, jadi nggak ada diagnosa keperawatan itu dulu Pak? Diagnosis itu ada. Artinya kan kita menuliskan pengkajian pertama itu yang
di nursing prosesnya tetap itu. Tapi untuk aspek lain kalau sekarang kan ada pengkajian risiko jatuh, kemudian ada lagi apa lagi tentang pengkajian Braden-nya ya, kemudian skin risk assessment itu, kemudian cairan sih sebenarnya ada dari dulu. Kemudian apa lagi hal-hal yang S-bar ya. Tapi ya, banyak. bedanya itu kan kita saat ini kalau kita bandingkan dengan standar, itulah standar yang diminta. Kalau dulu lebih sederhana karena tidak ada standar yang minta itu. Jadi satu sisi lebih mudah. Yang kedua, kita bekerjanya mungkin ya salah satu ya lebih banyak arahnya fungsional dulu ya. Kan sistem penugasannya ada fungsional, tim, kemudian sekarang sistem PP ya. Beda antara dua ini adalah satu tuntutan kita terhadap apa namanya kewajiban untuk wajib memberikan edukasi, kemudian juga dokumentasi, kemudian juga hal-hal lain itu yang membuat beban kerja saat ini tuh semakin tinggi dibandingkan dengan dulu ya. Nah, bukan mengatakan dulu lebih santai, tapi kalau kita bandingkan ya sederhana gini. Kalau dulu bekerja di ruang bedah tuh jam 11 tuh sudah bisa ke kantin gitu ya. Kalau sekarang di ruang Angsoka itu jam 1:30 mau operan mereka masih input, ini belum sudah ditunggu sama dinas sore ya. Jadi memang sedikit ini ya ada sih memang pembatasan terkait juga kewenangan. Hanya saja ini juga menjadi pertanyaan juga, apakah waktu kita untuk memenuhi standar itu akan menjauhkan kita dari pasien? Ya. Jadi touch kita itu ini perlu, saya tidak berani menyimpulkan ya bahwa kita ini akan sekarang saat ini itu jauh dari pasien ya dibandingkan dengan dulu gitu ya. Karena kan bahwa apa sih yang kita lakukan dulu itu lebih baik dari sekarang belum tentu juga ya. Jadi kita harus lihat benang merahnya, karena di situ akan ada apa yang baik dulu kita bawa saat ini ya. Apa yang jelek dulu kita tinggalkan ya, kita lengkapi dengan hal yang lebih baik ya, tentunya mengacu pada standar di tengah peningkatan pemahaman kita ya. Nah, adapun misalnya dampak dari pemenuhan standar itu kita semakin jauh, misalnya dikatakan touch kita ke pasien kurang ya, tentu kita pelajari kembali apa sih yang menyebabkan seperti itu. Ada nggak alternatif solusi yang bisa kita kita ambil dari itu gitu. Oke. Ternyata teman-teman banyak sekali perubahan dari dulu ya, dari dulu keperawatan yang tradisi yang lama dan sekarang sudah masuk ke zaman digital. Ternyata perawat harus menginput banyak sekali ya Pak Dewa ya. Iya, salah satu itu. Jadi sangat berat sekali tugas perawat di zaman sekarang ya. Sebelum ke pasien, belum ke komputer lagi sih ya. Jadi Pak Dewo ini adalah sekarang kepala ruangan di Angsoka. Jadi saya mau nanya nih Pak Dewo, gimana sih caranya Pak Dewo untuk mengkoordinir tim Angsoka biar solid, biar tidak ada hal-hal yang membuat terhambatnya suatu pekerjaan sebagai seorang perawat gitu. Jadi apa tips lagi mungkin teman-teman perawat muda yang generasi penerus akan mencontoh Pak Dewo sebagai kepala ruangan di Angsoka, sebagai kepala tim. Oke. Tapi kalau jadi contoh ya jangan terlalu ketinggian nanti ya. Kita bagi-bagi ini kan anggaplah sharing session ya. Karena udah lebih dulu mengalami. Gitu aja artinya. Saya duluan dari Iwan gitu ya. Nanti Iwan bagaimana berbagi dengan generasi berikutnya kan begitu ya. Jadi kalau saya sendiri karena mengadop ya, kalau pola kepemimpinan ya, saya ini kan demokrat sebenarnya, lebih demokratis ya, memberikan kesempatan ke teman untuk apa sih yang diinginkan ya. Kemudian saya selalu mengambil keputusan dari masukan, tetapi ada kalanya saya harus memutuskan ya, artinya otoritas saya sebagai kepala ruangan itu harus menetapkan gitu ya. Jadi biar proporsional lah ya. Tentunya juga kita harus punya dukungan tim yang kuat gitu ya. Jadi kita merangkul teman-teman, karena kan varian orang di dalam suatu unit itu pasti ada yang naik turun plus minus gitu ya. Jadi
satu hal yang natural. Bagaimana kita ya, jadi pertanyaan bagaimana kita akan mengadop itu ya, dan memadukan ya, seperti kita meracik suatu masakan ya, biar enak ya, bumbunya ada terasa di semua. Jadi ya kita kelola itu dengan baik nih, yang punya pengalaman lebih biar bisa memantau bawah, artinya perawat associate-nya yang karakternya agak-agak kaku sedikit, ya biar ada yang mampu melemeskan gitu. Jadi dipecah-pecah itu timnya. Ya artinya kita kelola, lihat melihat ada plus minusnya. Sama dengan Iwan, ingat nggak ada analisa SWOT ya? Ya. Jadi kita lihat dulu ya, apa kekuatan kita, kelemahan kita gitu ya, apa peluangnya. Jadi dari situlah kita memanage ya, atau mengelola ruangan itu sehingga ya selama ini selama berjalan ya, karena kita tahu ya di Angsoka itu kan bornya tinggi ya. 80 ya, 80 sampai 85 itu standar nasional. Kita kadang-kadang 85 sampai 90 gitu ya. Kapasitasnya 45. Yang jaga Persib 4 orang. Kalau kita bilang bahwa mencapai asuhan yang berkualitas ya, yang dikatakan kualitas kan harusnya ada standarnya ya. Berapa sih standar perbandingan perawat dengan pasien kan gitu. Kalau tidak standar sulit juga kita mencapai yang berkualitas gitu ya. Misalnya 1:12 itu kan nggak masuk akal. Tetapi ini prinsip yang memang kita harus ajarkan ya. Kita memang tidak serta-merta harus selalu bisa memenuhi sesuai dengan idealnya. Tapi di tengah kondisi kita yang terbatas ini, apa yang bisa kita optimalkan itu? Ya. Itu sih tipsnya dari saya. Baik teman-teman, jadi kita harus pintar-pintar melihat situasi teman-teman ya. Jadi ada orang yang mungkin agak keras gitu ya, dilemeskan gitu ya. Iya gitu lah. Jadi ada yang kaku dilemeskan. Bukan kaku lemes. Yang kaku yang lemes itu apa itu? Tapi karakternya biar lebih soft dia. Nggak boleh, artinya kita kan di teori caring itu ya ada 10 karakter faktor dari Jane Watson. Masih ingat nggak? Itu ya salah orang. 10 karakter faktor ya ada terkait dengan caring itu ya. Kalau nursing kena lecture gitu. Kalau nursing teoris itu ada salah satunya tentang Watson yang paling famous ya, terkait dengan caring ya. Itu sudah terpampang itu. Kalau Iwan perhatikan di beberapa ruangan tuh ada foto perawat cantik dengan ibu yang lansia gitu ya, ada perawat gantengnya, kemudian menyentuh pasiennya, berkomunikasi. Nah, karena kan ada aspek bagaimana mendengarkan, sentuhan, memajukan perasaan, sense-nya gitu ya. Kemudian banyak hal, 10 faktor itu yang harus, itu bahasanya bahasa yang sangat mulia ya, bahasa dewa ya gitu ya. Antara satu, mampu mudah mengucapkan tetapi harus dilatih. Kalau saya katakan sulit itu enggak ya. Harus kita latih. Itu namanya soft skill ya, yang harus kita kedepankan gitu. Perawat tuh sangat kompleks ternyata teman-teman. Kalau kita bahas satu persatu bisa besok baru kelar nih guys. Iya betul ya. Nambah makannya juga ada makan siang lagi. Itu masalahnya. Dapatnya cuma air air kemasan. Ini pun juga nggak boleh ngasih sponsor nggak ada sponsornya, jadi harus ditutup katanya Iwan bilang. Nanti kedepannya mungkin ada teman-teman dari sponsor, mungkin minyak oles apa gitu kan, gaji apa ya. Iya betul, boleh lah kalau ada misalnya support di sini ya teman-teman. Rapi herbal gitu ya. Jadi Pak Dewo ini sangat banyak sekali pengalamannya teman-teman ya. Dari tadi kita udah lihat dari awal merintis di triase hingga menjadi kepala ruangan di Angsoka gitu. Jadi Bapak di dunia keperawatan nih Pak, kan ada namanya praktek mandiri perawatan. Nah, ini untuk teman-teman yang mahasiswa mungkin bingung apakah nanti ke depannya lapangan kerja makin sedikit atau makin banyak. Mungkin ada keresahan bagi teman-teman mahasiswa keperawatan yang mungkin jadi penonton kita kali ini yang ingin tahu peluang di luar sana. Apakah
perawat tuh memiliki peluang yang besar untuk melakukan praktik mandiri atau gimana? Itu Oke. Pak. Boleh saya menyapa kalau ada adik Boleh mahasiswa? sapa adik mahasiswa. Halo adik-adik mahasiswa yang ganteng dan cantik-cantik ya. Nah, mohon didengarkan ya, ada pesan dari saya ya terkait dengan bagaimana peluang adik-adik nanti ketika tamat gitu ya. Tamat, iya. Tapi saya boleh menghadap ke Ya. Di Iwan gitu ya. Jadi begini, Di Iwan. Kalau kita lihat, makanya janganlah kita memandang suatu tantangan itu menjadi ancaman, ya. Jangan menganggap tantangan sebagai suatu ancaman, ya. Jadi tantangan kita ke depan adalah tamatan atau alumni daripada profesi keperawatan itu kan banyak Sekali ya. Tentunya secara konvensional kita pasti akan berpikir bahwa kita akan bekerja ya, kerjanya di rumah sakit, jadi PNS ya, kayak saya PNS, nunggu perawat madya, golongannya nanti gede ya. Gajinya gede Gajinya kan. gede. Nggak semua bisa, syukur kalau misalnya lulus ya nggak apa-apa sekarang ya. Tapi kan ya, semua Tapi bisa. tidak semua ya. Semua bisa. Kemudian ada lagi yang menjadi dosen. Tapi kalau semua jadi dosen mahasiswanya nggak ada. Terus yang ada lagi bekerja di sektor swasta, ada lagi yang menarik ya, bekerja di luar negeri sebagai perawat nih ya, bukan sebagai yang lain-lain gitu ya. Jadi itu belum banyak kita ambil ya. Kemudian yang paling rasional adalah praktik mandiri ya. Mandiri, ya. Kita sudah punya undang-undang keperawatan, kemudian tentang peraturan Menteri Kesehatan terkait dengan praktik keperawatan gitu ya. Nah, di sini inilah yang perlu kita gaungkan ya. Mungkin kayaknya topik praktik mandiri keperawatan ini kan panjang ya. Saya sekilas saja, mudah-mudahan nanti ada, silakan diundang pembicara lain ya yang lebih expert ya. Tapi ya saya sebagai intro nih ya, intro aja dulu. Praktek keperawatan ini belum banyak dilakukan oleh perawat yang katanya, bukan katanya sih, secara statistik profesi keperawatan itu kan mendominasi untuk di bidang kesehatan dan boleh melakukan praktek, tetapi faktanya ya, kebetulan juga saya pengurus wakil ketua bidang pelayanan di DPD PPNI Kota Denpasar ya. Setelah kita telusuri data yang ada di Dinas Kesehatan itu, dulu malah nggak ada, kok kita hitung dengan 10 jari ini masih sisa tangan kita nih. sedikit sekali ya. Sekarang syukurlah lebih dari 10 jari. Ada beberapa yang sudah mulai ini itu dari 5.000, masa dari 5.000 perawat di Kota Denpasar. Ada 50.000 ya? 5.000 ya. Hanya baru 10 sampai 15 orang, itu kan bagaimana kita bisa bisa eksis ya, menunjukkan bahwa ini praktek loh, ya. ya. Kita ingin ke depan praktik mandiri ini harus digaungkan ya. Kemudian menjadi trigger dan motivasi buat teman-teman untuk membentuk atau melakukan praktik mandiri dengan cara yang legal ya. Itu tanda kutip legal. Ya. Karena apa? Masyarakat sudah melek hukum ya. Kita juga dengan dibuatnya undang-undang itu bukan berarti kita udah leluasa praktik, bisa ini juga itu. Bukan, ingat ya. Undang-undang itu dibuat untuk mengatur kita. Dia seperti dua mata pisau ya. Kalau kita tidak melaksanakan, kita sendiri akan kena sanksi. Ya. Kita sendiri akan kena hukuman akibat tidak menerapkan undang-undang itu. Gitu. Jadi kalau kita sudah bekerja sesuai dengan undang-undang ya, jadi kita akan dilindungi begitu. Secara hukum. Ya, secara hukum. Jadi berprakteklah secara mandiri untuk praktek asuhan keperawatan dengan melengkapi diri sesuai dengan aturan yang berlaku ya. Misalnya STR-nya, SIP-nya ya, dan kewenangan klinisnya ya. Jadi ini penting sekali buat teman-teman untuk mulailah memotivasi diri. Mari kita
rame-rame buka praktek gitu ya. Iya, benar. Cuma takutnya kalau rame-rame pasien ada gitu repot juga ya. Itu susah juga teman-teman. Hanya saja, nah inilah yang dikatakan itu tantangan ya. Tantangan ya. Kita tidak akan menjadi kompetitor ya. Carilah segmennya Segmen ya. masing-masing. Brandedlah diri Anda. Jadi kalau bilang gitu berapa banyak sih ada penjual daging ayam di pasar? Iya, semua laku. Iya, itulah benar, analoginya benar. ya. Benar Nah, sekali, benar sekali. Oh. Jadi kita harus pintar-pintar membranding diri kita sendiri. ya betul Secara- sekali. Jadi saya pernah dengar tuh waktu teman-teman adik-adik Hmm. mahasiswa mungkin yang belum tamat Hmm. melakukan home care gitu Pak Del. Jadi apakah adik-adik ini aman secara hukum atau gimana seandainya mereka kamu mudah-mudahan tidak melakukan kesalahan, apakah masih dinaungi oleh PPNI walaupun mereka belum tamat gitu istilahnya kan itu, mereka ini belum jadi perawat tapi Iya. ngambil job sebagai home care. Oke, ini pertanyaan yang sebenarnya sulit untuk dijawab ya, dalam artian begini. Mahasiswa itu sebenarnya adalah belum menjadi perawat ya. Ketika seorang sudah menjadi perawat, dia sudah diangkat sumpahnya, kemudian juga harus memiliki STR ya, dan izin praktek dan kewenangan klinis. Sedangkan mahasiswa belum punya ya. Semua persyaratan hukum itu belum ada dimiliki oleh mahasiswa. Nah, andai pun mahasiswa praktik di rumah sakit itu sudah ada satu MOU, izin dari bidang diklat, dari direktur, tentu belum punya tanggung jawab, dan itu didampingi. Ingat ya artinya kompetensi mahasiswa itu kan harus ada yang observasi, ada yang mandiri gitu ya. Artinya dengan bimbingan, ada yang mandiri. Tentu yang mandiri itu kan terbatas. Kalau sudah masuk ke ranah rumah sakit, pasti semua itu semua dalam bimbingan atau dalam pengawasan. Ya, jadi kalau bisa disimpulkan kalau mahasiswa praktik untuk melakukan perawatan itu secara aspek legal itu masih belum. Ya. Jadi teman-teman di rumah, adik-adik mahasiswa yang masih ngambil home care mulai sekarang ini, jadi udah dijawab itu tidak benar atau bukan tidak benar, belum saatnya gitu ya. Ya. Tunggu lagi beberapa tahun mungkin teman-teman boleh ngambil. Harus pendampingan juga. Tapi kalau ranahnya adalah sebagai peserta didik kan berbeda. Tapi kalau memberikan layanan, apalagi mendapatkan profit ya, itu harus hati-hati dulu ya. Nanti belajar dulu, kemudian kita lengkapi diri dengan aturan atau persyaratan hukum yang diminta sesuai dengan regulasi. Ya itulah namanya bekerja atau praktek dengan cara yang aman dan legal gitu ya. Jadi aman secara hukum, dan teman-teman juga bekerjanya juga merasa lebih pede gitu ya, melakukan tindakan aman, jadi tidak takut untuk melakukan tindakan-tindakan. Iya, betul sekali kok. Oh, pintar kamu kan ya. Semenjak sama Pak Dewa ini saya jadi berpikir terus ya. Sebenarnya saya takut dikasih dulu pengalaman dulu aja, saya cerita sedikit. Saya waktu itu masih jadi mahasiswa, setiap mau responsi sama Pak Dewa saya paling belakang datang kayak gitu. Ya teman-teman dulu yang ditanyain kan yakin kan nggak perlu ditanyain lagi. Jadi itu. Tapi itu adalah satu hal yang manusiawi ya gitu ya. Nggak ada yang minta saya dah duluan ini ya. Agak 1 dari 1000 mungkin ya. Jadi jangan contoh ya teman-teman. Jadi itu seru banget sama Pak Dewa. Oke, sudah habis ya pertanyaannya. Pertanyaannya terakhir nih Pak Dewa, terakhir. Gimana jangan kesan untuk perawat baru agar membawa nama perawat ini semakin dikenal lah, maksudnya memiliki citra yang baik untuk masyarakat, untuk semua umum. Perawat lah secara umum gitu ya. Ya. Baik, mungkin pesan saya kepada teman-teman perawat ya, ataupun baik calon perawat juga ya. Satu intinya adalah pertama, mari kita menjadi perawat yang profesional. Ya, profesional ini perlu dikupas ya, karena maknanya luas sekali ya. Pertama, isilah diri kita dengan pengetahuan ya, kemudian sikap yang baik dan etika kita ini ya. Etika kita yang baik ini sangat menentukan. Seorang yang pintar
kemudian juga tetapi dia etikanya kurang baik ya. Apa yang makna kurang baiknya? Tentu itu kan diatur ya, sudah diatur di dalam, misalnya di Rumah Sakit Sanglah sendiri ada komite etik ya keperawatan yang sudah mengatur itu ya. Jadi perawat yang profesional itu harus menyeimbangkan antara pengetahuan kita, sikap kita, dan aspek perilaku etik kita ya. Kemudian improvement ya. Kalau kita mau maju tidak stuck ya, harus mengembangkan diri ya. Pengembangan diri itu banyak macam ya. Bisa dari mengembangkan klinisi sebagai klinisi ya. Kemudian bidang riset ya. Itu memang harus kita kembangkan. Kemudian improvement di bidang praktik mandiri dan inovatif gitu ya. Jadi peluang-peluang itu kita jawab dengan inovasi ya. Kemudian branded, dan apa sih yang membedakan kita dengan perawat lain ya, atau profesi lain ya. Jadi perlu sekali kita bangun ya. Sama dengan mudah-mudahan nanti ada sesi tentang praktik mandiri ya. Bagaimana kita mau mengenalkan produk layanan keperawatan ya, praktek keperawatan yang kita tawarkan kepada masyarakat. Sehingga dikenal ya. Nanti kan saya contohkan ya beberapa obrolan sebelumnya ya. Air minum dalam kemasan pada era tahun 80 itu nggak dikenal ya. Setelah 90 dikenal menjadi kebutuhan. Pada tahun saat ini nggak perlu promosi lagi, orang akan mencari air minum dalam kemasan. Sama dengan praktek keperawatan. Mudah-mudahan ketika dulu mungkin tidak dikenal, sekarang sudah mulai dikenal, nanti akan menjadi kebutuhan masyarakat akan layanan praktek keperawatan. Ya. Oke. Tuh ya, yang terakhir ya. Artinya yang terakhir, kita dimanapun kita bekerja ya, cintai profesi Anda ya, besarkan institusi Anda. Kalau Anda perawat di Sanglah ya, jangan hanya melakukan kegiatan bekerja pulang ya, tapi harus ada dedikasi loyalitas ya. Jadi kita bekerja akan mendapatkan manfaat buat diri kita sendiri, di institusi kita bekerja, dan mengangkat profesi kita secara umum. Mungkin itu teman-teman ya. Ya, begitu dulu. Teman-teman semua. Dan di podcast yang pertama ini kita disupport oleh Pak Dewa dan mau jadi bintang tamu yang pertama dari kita. Saya ngucapin terima kasih perwakilan dari tim kita. Sama-sama, Terima kasih ya, teman-teman ya. Nggak di-shoot yang di belakang, nggak di-shoot ya. Ada banyak teman-teman dari belakang layar, sangat banyak sekali ya teman-teman ya. Jadi mungkin lain waktu Pak Dewa bersedia kita undang lagi di sini untuk isu-isu keperawatan yang baru lagi. Demi keperawatan saya siap ya. Kita majukan bersama keperawatan Bali. Oke, terima kasih ya. Salam ya. Salam rahayu buat teman-teman semua. Oke. Berapa menit? Lalu 30 menit ya.